Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Silvana Oktanisa, SIP MSI. Yang terhormat kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Sebelum memulai penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Afini Sabita, Devina Friansari, Marcella Adrianti Hermilia, Muhammad Fadil, Putri Sabrina Bibrosi, Rapika, Rizky Adelia Putri, dan yang terakhir ada Satriananda. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila dalam arti luas. Demokrasi Pancasila dalam arti luas sendiri memiliki arti kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dalam penyelenggaraannya diatur oleh nilai-nilai Pancasila. Di dalam 3 bidang ini, yang pertama itu ada politik, ekonomi, dan sosial. Mereka memiliki kekuasaan di tangan rakyat dan akan tetapi dalam ketiga bidang tersebut memiliki kekuasaan yang ada di tangan rakyat. Dan juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kami juga memiliki argumen tersebut jadi rakyat di sini memegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi Pancasila dalam arti luas. Dan juga kami memiliki tujuannya. Tujuannya mengenai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu memang sesuai dengan demokrasi Pancasila sesungguhnya. Pada pemerintahan tersebut yang didasari oleh demokrasi Pancasila yang didukung oleh kedaulatan rakyat. Baiklah, itu saja penjelasan dalam arti luas demokrasi Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Afini Sabita. Kepada Afini Sabita kami persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila dalam arti sempit. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit memiliki arti yaitu kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan di Indonesia dibentuk dengan Badan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut dengan MPR. Atau ada juga yang biasa kita kenal Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa disebut DPR dan DPD. Di sini kami memiliki argumen. Sebagai contoh, yaitu dewan yang memiliki suara rakyat atau aspirasi rakyat untuk mendukung atau menyampaikan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyat itu sendiri. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marcella Adrianti Hermilia. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Kelebihannya yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana pada tahun 1966 terjadi peningkatan gross domestic product atau GDP, di mana GDP Indonesia termasuk yang tertinggi dalam sejarah yaitu 70 US dollar menjadi 100 US dollar. Yang kedua, berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB. Berhasilnya pemerintah merencanakan program keluarga berencana atau KB, sehingga laju pertumbuhan penduduk Indonesia itu bisa diatur agar tidak terjadi peningkatan jumlah penduduk yang terlalu tinggi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Devina Priyansari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Marcella Adrianti Hermilia. Yang ketiga, meningkatnya angka literasi dan tingkat pendidikan. Maksudnya itu, dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang bisa membaca dan menulis, sehingga bisa meningkatkan kecerdasan masyarakat di Indonesia itu sendiri. Yang keempat, angka pengangguran semakin menurun. Dan yang terakhir, yang kelima, kebutuhan masyarakat untuk sandang pangan dan papan cukup terpenuhi oleh pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru 1966-1998. Yang pertama yaitu mewabahnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di beberapa wilayah di Indonesia pada tahun tersebut terjadi korupsi besar-besaran di beberapa daerah dan lapisan masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai dengan pemerintah pusat. Yang kedua yaitu pembangunan hanya terpusat di ibu kota, sehingga terjadinya kesenjangan antar daerah yang tidak memiliki
pembangunan merata. Contohnya yaitu pembangunan di daerah khusus ibu kota Jakarta dan daerah Sumatera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Adelia. Selanjutnya yaitu kekurangan yang ketiga, yaitu kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda untuk mundur dari jabatan. Adanya dinasti pemerintahan pada masa Orde Baru, di mana kita dipimpin oleh presiden kita, yaitu Bapak Soeharto, di mana Bapak Soeharto ini memimpin selama 32 tahun, yang menyebabkan kekuasaan yang berkelanjutan tanpa adanya penghentian. Yang keempat, beberapa daerah tidak tersentuh pembangunan, seperti wilayah Papua dan Banda Aceh, di mana di situ tidak tersentuh pembangunan yang mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat seperti ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Satria Nanda. Kepadanya dipersilakan. Saya akan menjelaskan 3 indikator demokrasi. 3 indikator demokrasi sendiri sudah ada sejak tahun 1945 hingga 1998 atau berakhirnya Orde Baru. Kemudian, indikator yang pertama, akuntabilitas, yang mana dalam sistem ini setiap pemegang jabatan di pemerintahan yang dipilih rakyat wajib mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan akan ditempuhnya. Contohnya, pada periode ini belum dapat dilaksanakan. Jadi pemimpin negara memiliki komitmen yang tinggi akan tetapi ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator atau penguasa segala-galanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafika. Indikator demokrasi yang kedua yaitu rotasi kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan demokratis, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Contohnya, pada periode ini, tidak ada rotasi kekuasaan karena pemilu belum bisa dilaksanakan, yang diakibatkan oleh situasi yang tidak memungkinkan. Gejolak-gejolak pemberontakan hampir terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah gerakan pemecah belah G30 SPKI. Jadi sementara itu elemen-elemen demokrasi yang lain juga belum terwujud dan terlaksanakan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu prarekrutmen publik. Jadi pada periode ini dengan disampaikannya maklumat presiden, maka maklumat tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya beberapa partai politik sehingga bisa menambah warna-warni gejolak demokrasi di Indonesia itu sendiri. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.